Dari video yang beredar kan David sudah mulai banyak respon, sudah bisa jalan, duduk, dan kita tadi memastikan ternyata memang secara fisik dan kuantitatifnya sudah mulai membaik. Barusan aja saya beserta dengan ada anggota Komisi 3 dan Wakil Ketua LPSK melihat David di ruang ICU. Alhamdulillah kalau dari sisi fisik atau kesadaran kuantitatifnya sudah sempurna ya, tidak ada lagi persoalan dari motorik, gerak otot, hanya memang kalau dilihat David itu masih menggunakan walker beberapa kali kalau untuk berjalan. Ini bisa diulang nggak sih, Mas? Kayak bersih banget. Dengeran nggak? Nggak apa? Nggak terlalu. Oh, ulang aja deh. Ulang aja. Oke. Rural. Ya, hari ini saya langsung melihat David di ruang ICU tadi bersama-sama dengan Wakil Ketua LPSK, ada dari Komisi 3 juga. Dari video yang beredar kan David sudah mulai banyak respon, sudah bisa jalan, duduk, dan kita tadi memastikan ternyata memang secara fisik dan kuantitatifnya sudah mulai membaik begitu, walaupun berjalan belum sepenuhnya bisa sendiri, harus menggunakan walker. Sekarang masih terus dilakukan fisioterapi, terus okupasi untuk memastikan kognitifnya ada perkembangan lagi. Tetapi yang kita baru tahu ya, memorinya David itu masih lompat-lompat, belum utuh, dan masih sifatnya short term memory. Artinya kemarin kalau teman-teman lihat David dibesuk oleh Pasben, terus teman-teman Yajimi. Nah, besok harinya kita tanya lagi ke David, orang tua David tanya, David sudah nggak inget tuh. Fit yang kemarin besuk siapa aja, Fit? Joe, ayahnya. Ya, Joe mah emang tiap hari gitu kan. Jadi memang memorinya pendek-pendek. Tadi aja pas saya datang, saya tanya, saya siapa? Dia sebut Barbara. Itu Barbara siapa? Gitu. Pihak rumah sakit, perawat malah yang dia sebut, dan dia lupa. Padahal saya baru 2 hari yang lalu ketemu David. Terus selang setengah jam saya tanya lagi, saya siapa? Eva. Dia kebalik namanya antara saya dengan Komisi 3. Jadi masih butuh banyak assessment. Dokter bilang paling cepat pemulihan David ini untuk memori kembali gitu ya, bisa jadi 6 bulan, tapi bisa jadi sesuai dengan diagnosa dokter, diffuse axonal injury ini mengingat fungsi otaknya banyak yang turun, maka terkait olah pikir, daya tangkap itu akan turun secara permanen gitu. Jadi kemarin terlihat sudah bisa nyanyi-nyanyi apa lagu-lagu itu gimana sih, Kak? Iya, itu dia. Tadi saya juga tes lagi. Dia ingat lagu ya Lewaton, dia ingat lagu yang kemarin dengan sahabatnya, dia juga ingat bahasa Inggris pula. Iya. Tapi begitu ditanya hal yang lain dia lost. Jadi memang terpilih oleh memorinya dia mana yang dia ingat, mungkin sesuatu yang sifatnya passionnya dia ingat, tapi kalau yang rasanya tidak terlalu dalam di memorinya dia itu nggak muncul gitu, masih pendek-pendek. Tapi sudah bisa tertawa bercanda gitu nggak sih sekarang? Sudah bisa, tapi kalau kita lihat gambaran utuh dari kondisi David hari ini, memang belum David yang dikenal oleh keluarga atau sahabat-sahabatnya gitu. Sahabat-sahabat David sendiri udah memastikan bahwa ini nggak David banget nih gitu. Kok bisa? Jadi ada sahabatnya David namanya misalnya A alias Gopur misalnya. Nah, dia nggak mengingat aliasnya ini. Biasa mereka kalau David kan dipanggil Wareng ya gitu. Nah, kayak sahabatnya dia hanya ingat namanya aja, panggilannya nggak ingat. Nah, dia pikir dua nama ini orang yang berbeda gitu, padahal orangnya sama gitu. Itu temennya sempat sedih gitu, kok lu nggak inget gua sih, Reng, kan gua emang Gopur gitu. Terus yang lagi rame nih, kamu mungkin bisa boleh jelasin dikit yang David tidak ingat sama bapaknya tapi malah ingat sama idola-idolanya itu seperti apa sih, Kak? Mungkin yang selain tadi yang dijelasin. Ya. Dokter belum bisa memastikan terkait itu ya. Memori hari ini tuh memang memori singkat-singkat yang muncul gitu. Terkait ayahnya ada beberapa kali letukan-letukan ingatan itu muncul gitu, tetapi belum utuh. Jadi kalau kita ingatkan, Fit, kamu kalau nonton liga ini sama siapa biasanya
bapak gitu. Bapak kamu yang mana? Joe. Nah itu ingat, tapi sebagian besar lagi dia nggak ingat gitu, memorinya lompat-lompat sehingga kadang-kadang yang dia sebutin itu pamannya tapi dia bilang itu bapaknya atau sebaliknya gitu. Nah terkait lagu dia ingat walaupun nggak utuh atau nggak sempurna gitu ya, karena mungkin di bagian otak tertentu itu dia dalam ingatannya terkait itu, kita belum tahu. Nah itulah yang namanya diffuse axonal injury, urusan trauma. Nah saya beberapa kali hati-hati ya nanya ke David, Fit kamu di sini tuh berapa lama sih, kamu kenapa sih gitu. Nah dia taunya karena dia tidak mengingat kondisi kenapa dia sampai di rumah sakit ini, orang tuanya bilang ya kamu kecelakaan. Nah dia taunya dia kesini kecelakaan, dia sama sekali nggak mengingat soal penganiayaan yang terjadi, nama orang-orang itu dia juga tidak mengingat gitu. Jadi ya kita ikutin aja prosesnya gitu. Jadi ya apa adanya begitu. Tadi di Komisi 3 juga menyaksikan dan mereka bilang wah ternyata nggak kayak yang di video-video yang beredar ya. Video-video yang beredar itu kan memang mereka mengambil momen-momen David pas lagi ingat gitu ya, pas kayak seolah-olah David sudah pulih, sudah sembuh, tapi begitu diajak komunikasi dalam hitungan detik aja dia langsung lupa lagi nama siapa, tadi siapa namanya gitu, saya ini gitu kan, saya Lisa, David gitu, oh Visa, siapa tadi, nggak bisa kita bilang tuh. Jadi itu hanya momen-momen tertentu yang pas misal David manggil bapaknya Joe aja, itu momen tertentu aja gitu ya Kak? Kalau manggil Joe tuh masih sampai sekarang manggil Joe. Kan saya tanya, Fit kamu kan biasanya manggil bapak, kok sekarang kamu manggilnya Joe gitu. Kamu ingat gak sih ini bapakmu? Ingat dong, kan biar akrab dengan tingkah pola anak-anak ya. Jadi nyata banget, teman-teman siapapun yang ngelihat David langsung pasti setuju yang saya sampaikan, ada kemunduran usia terkait David ini. Dia kembali seperti anak-anak dari cara menjawabnya, dari tingkah polanya, itu anak-anak banget. Terus kemarin yang pas dijenguk sama Jimmy sama idola-idolanya gimana sih Kak, senangnya dia itu? Senang ya dia, saya nggak lihat langsung ya, cuma lihat di video juga. David kan memang suka musik, suka drum gitu, dan dikasih tahu dia dikasih drum juga di sana, dia happy, dia berterima kasih, tapi besoknya ditanya dia nggak ingat lagi juga gitu. Nah rencananya David ini sudah bisa segera pulang untuk home care ya, belum dilepas prosedur perawatannya, dilanjutkan nanti di rumah, rencananya minggu-minggu depan. Nah nanti akan tetap ada fisioterapi, okupasi, dokter kontrol dan perawat lain sebagainya. Nah di situ nanti kita akan terus upayakan bagaimana ingatan ini cepat kembali, karena kalau di rumah dengan di rumah sakit mungkin memorinya berbeda, secara sosialisasi orang-orang yang hari-hari berada di dekat dia juga berbeda. Nah, kita berharap nanti ketika sudah pulang ke rumah memori ini bisa segera pulih. Tapi kalau David sendiri apakah emang ingatnya sih aku mau pulang aja, nggak mau di sini gitu, karena ngomong kayak gitu? Enggak sih, cuma saya pernah nanya, Fit kamu nggak bosan, kamu nggak pulang, nanti kan pulang gitu. Jadi dia tuh malah, kata Joe, David ini kan tipikal orang yang pendiam, nggak banyak ngomong. Nah sekarang segala yang dia ingat dia langsung utarakan gitu, itu satu. Yang kedua, David ini tipikal anak yang biasanya itu apa ya, nggak mau ngomong kondisi sakitnya atau kondisi apa yang dia rasakan. Sekarang dia ngomong, bahkan David bilang aku sekarang mau tidur lebih cepat gitu, jadi lebih penurut malah. Jadi buat orang tua David, buat gua udahlah, alhamdulillah David ceria, David nurut gitu. Terkait dengan progres dan perkembangan pasti kita upayakan, tapi kita juga nggak mau memaksakan, sehingga hal-hal yang terkait dengan penganiayaan dan lain sebagainya kita memang nggak, iya, sedikit-sedikit ditanya, tapi yang kayak tadi aja, Fit kamu inget nggak di sini kenapa? Jadi kemarin kamu udah lama loh di sini, emang kamu udah berapa lama sih di sini? Aku seminggu. Kamu tuh udah 50 hari, Fit. Iya, terus aku ngapain di sini? Ya, kamu ngapain? Aku tidur gitu. Jadi paling masih di wilayah-wilayah itu, Mas. Tadi juga dikasih drum, maksudnya apa yang David cita-citanya pengen jadi drummer atau Yunska pernah seneng ceritanya dia gitu? Ya, dia seneng ngedrum, dia seneng. Tapi kalau cita-cita saya juga nggak terlalu paham ya, cita-cita
ditanya gimana. Tapi udah diliatin dramnya tuh. Sudah dikasih tahu, udah diliatin. Tadi saya tanya, Fit, nanti kamu kalau pulang sekolah nggak? Belum bisa aku sekolah, aku main drum aja gitu. Oke, Kak sedikit update tentang sidang kemarin terkait putusan dari AG sendiri. Kan kata kakak terlalu ringan gitu ya. Apakah nanti ada langkah selanjutnya dari kakak itu buat langkah hukumnya gitu? Benar, kalau dilihat dari pertimbangan hakim kemarin kan seluruh pasal sudah terbukti. Tapi kenapa hukumannya belum maksimal? Itu yang kita pertanyakan. Dan secara lisan ataupun tertulis kita juga sudah sampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan upaya banding terhadap anak ini. Nah, tetapi bagi kami keluarga sebenarnya kami akan menghargai seluruh proses hukum ini sepanjang semua sudah sesuai dengan porsinya, gitu ya. Nah, anak terkait dengan pelaku anak ini kan kalau ngikutin undang-undang pasal 355 ancamannya kan 12 tahun. Untuk anak jadi 6 tahun, artinya sudah dikurangi sesuai dengan prosedur undang-undang sistem peradilan anak. Nah, itu yang kita pertanyakan, kenapa dikurangin lagi, mengingat yang pertama kondisi David masih jauh dari kata pulih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari seluruh proses persidangan, karena kita juga mengikuti proses persidangan, kita melihat bagaimana besarnya peranan anak ini. Gitu. Bagaimana mereka pada saat David dianiaya tidak ada yang melakukan upaya peleraian dan lain sebagainya. Padahal diketahui David ini pada saat penendangan pertama itu sudah tidak sadarkan diri. Darah itu udah ngucur di mana-mana. Apakah mereka buta gitu ya, nggak bisa melihat, dan mereka kok bisanya diam menyelamatkan rasa takut padahal mereka juga bukan di tengah hutan. Itu kira-kira yang disampaikan oleh hakim tunggal gitu. Apakah ada mau langkah banding kah buat vonis tersebut? Ya, karena kita direpresentasikan oleh jaksa penuntut umum, makanya kita sudah membuat pernyataan untuk jaksa, kita minta melakukan upaya banding begitu. Kalau untuk yang terkait yang restitusi dari LPSK kemarin gimana sih Kak perkembangannya? LPSK ini adalah institusi yang diamanahkan oleh undang-undang menghitungkan kerugian, sebenarnya bukan kerugian, pemulihan kondisi korban, dan ini adalah hak yang melekat. Nah, sehingga kita sudah diskusi dengan institusi terkait, KPPA, dari KPAI, termasuk LPSK, komponen apa saja yang perlu dimasukkan terkait dengan kondisi David hari ini. Nah, kemudian LPSK yang menghitungkan itu, berkoordinasi dengan rumah sakit, kira-kira home care itu biayanya berapa dalam per 6 bulan, kemudian kemungkinan David untuk sembuh atau kembali ke sedia kala bagaimana. 80% atau lebih itu kan nggak bisa kembali pulih. Artinya ada penopang kehidupan bagi David yang perlu disiapkan, dan itu adalah bagian dari sanksi pidana terhadap pelaku. Ini yang harus dipahami, bukan keluarga ingin meminta bantuan mereka, tetapi ini bagian dari hukuman atas perbuatan mereka, dan ini yang memutuskan nanti adalah majelis hakim dan yang menghitungkan adalah LPSK. Jadi setelah ini semua diputuskan, jadi pembayaran semua dari pihak tersangka tersebut? Sejauh ini semua masih tercover oleh keluarga sendiri ya. Kebetulan alhamdulillah ada asuransi, dan asuransi kan memang nggak mengcover semua juga. Banyak hal yang keluarga harus upayakan. Nah, tapi terkait restitusi ini kan berjalannya nanti pada saat putusan akhir, begitu. Artinya sebelum itu dilaksanakan atau diputuskan oleh hakim, keluarga kan tetap harus membiayai ini. Jadi tidak mungkin menunggu itu baru dilakukan tindakan terhadap David. Itu adalah bagian dari upaya yang memang harus dilakukan penegak hukum atau negara yang mewakili kita sebagai warga negara. Gitu. Terima kasih ya Kak. Thank you. Bagus satu kalau ada omongan berbeda. Iya. Ya, dari rumah sakit udah pasti nggak di cover asuransi karena udah balik. Itu adalah biaya yang di luar